Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, Ibu Arin Metalin, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dia Daradinanti, perwakilan dari kelompok 7 akan memimpin jalannya presentasi kita pada siang ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis Pancasila sebagai ideologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Evelina Aza dengan NIM 240814940454. Selanjutnya, Vicky Zia dengan NIM 240814944056. Selanjutnya, Nathaniel Axel dengan NIM 240814944060. Dan saya, Dia Daradinanti dengan NIM 240814943004 dari kelas Bisnis Digital 2024E. Selanjutnya, kepada Saudara Axel, kami persilahkan. Baik, sebelumnya kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk identitas menjadi diri bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun seiring dengan dinamika zaman, pemahaman dan penerapan Pancasila seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Di tengah arus modernisasi dan derasnya pengaruh budaya asing, apakah Pancasila masih mampu menjadi rujukan dalam penyelesaian berbagai permasalahan bangsa? Analisa terhadap Pancasila sebagai ideologi menjadi semakin penting untuk menjawab pertanyaan tersebut dan memastikan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Baik, untuk berikutnya adalah masalah yang dibahas. Yang pertama, apakah Pancasila masih relevan sebagai panduan utama di tengah tantangan modernisasi dan pengaruh budaya asing yang kuat saat ini? Yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila bisa disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah? Yang ketiga, apa peran analisis dimensi, realitas, idealisme, dan fleksibilitas Pancasila dalam memastikan ideologi ini tetap mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan? Pembahasan definisi ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, dan prinsip yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan suatu individu atau kelompok. Ia berfungsi sebagai panduan dalam mengambil keputusan, membentuk kebijakan, dan menentukan sikap dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ideologi membantu orang memahami realitas dan memberikan kerangka untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Fungsi ideologi yang pertama, panduan moral, untuk menyediakan norma dan nilai untuk perilaku individu dan kelompok. Yang kedua, identitas, untuk memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kelompok. Yang ketiga, pemersatu, untuk mengurangi konflik dalam masyarakat yang beragam. Yang keempat, perubahan sosial, untuk menjadi dasar untuk mendorong perubahan dan perjuangan hak. Yang kelima, keteraturan, untuk menciptakan stabilitas dan keteraturan sosial. Selanjutnya, di bawah ini adalah peran analisis dimensi Pancasila dalam memastikan ideologi ini tetap mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Dimensi ideologi. Dimensi ini merujuk pada inti atau dasar pandangan yang membentuk suatu ideologi. Setiap ideologi memiliki nilai, prinsip, dan pandangan mendasar yang menjadi acuan untuk menilai dalam dan memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Misalnya, ideologi liberal menekankan kebebasan individu. Sementara itu, ideologi sosialisme
menekankan keadilan sosial dan kesetaraan. Selanjutnya, ada dimensi realistis. Dimensi realistis ini merujuk pada bagaimana suatu ideologi diadaptasi atau diterapkan sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Ideologi mungkin punya gagasan ideal, namun penerapannya sering disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Dimensi ini penting agar ideologi dapat relevan dan diterima oleh masyarakat, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada di dunia nyata. Selanjutnya ada dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini berhubungan dengan cita-cita atau visi dari ideologi tersebut, yaitu kondisi ideal yang ingin dicapai. Ini adalah gambaran masa depan atau tujuan akhir yang diimpikan oleh ideologi tersebut, seperti kesetaraan, kebebasan, atau kemakmuran. Dimensinya adalah pandangan yang lebih teoritis dan seringkali sulit diwujudkan sepenuhnya, namun menjadi motivasi untuk perubahan. Dan yang terakhir, ada dimensi fleksibilitas. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa mampu suatu ideologi beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Ideologi yang fleksibel biasanya lebih terbuka terhadap perubahan dan bisa menyesuaikan prinsip-prinsipnya tanpa kehilangan esensi utama. Fleksibilitas penting agar ideologi tetap relevan dan bisa diterima oleh generasi atau masyarakat yang berubah seiring waktu. Baik, jadi dari kesimpulan presentasi kami hari ini, dari analisis Pancasila sebagai ideologi adalah bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar moral dan etika bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kelima silanya mencerminkan nilai-nilai keberagaman, persatuan, dan keadilan yang menjadikan Pancasila sebagai pemersatu dan panduan dalam mencapai perubahan sosial yang positif. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran penting dalam membantu identitas nasional dan menjaga stabilitas masyarakat. Berikut adalah daftar rujukan yang kami gunakan. Apakah ada pertanyaan, Selanjutnya, teman-teman? kami membuka sesi pertanyaan, tetapi hanya dibatasi 2 pertanyaan saja. Silakan yang ingin bertanya. Saya. Sekar dulu, Sekar, angkat tangan. Aku ketik atau aku omong? Ngomong aja. Oke, jadi menurut kalian kenapa ideologi Pancasila itu ideologi yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia di masa sekarang? Oke, ya itu kata kuncinya ya di masa sekarang. Terima kasih. Selanjutnya tadi, Raffi. Saya. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa di tengah arus radikalisme saat ini? Bagaimana cara mempertahankannya? Baik. Ngawur iki ini ki apa sih gak?
Baik, untuk menjawab dari pertanyaan Sekar, bagaimana ideologi Pancasila dianggap baik di masa sekarang? Oke, karena tentunya Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan Pancasila itu juga mengandung nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu juga Pancasila itu menjadi pedoman dalam aktivitas di berbagai bidang masyarakat. Artinya, Pancasila itu juga bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada sampai sampai selama-lamanya gitu loh. Dan yang paling penting, Pancasila itu punya kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Begitu pertanyaannya, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Raffi. Bagaimana cara mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa di tengah arus radikalisme saat ini? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, seperti menerapkan pendidikan Pancasila untuk memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Materi harus relevan dan menarik agar generasi muda memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Cara selanjutnya, dengan dialog dan diskusi. Maksudnya, mengadakan dialog antar agama dan antar budaya untuk mempromosikan toleransi dan pemahaman. Diskusi terbuka dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun kerukunan di masyarakat. Cara selanjutnya, pemberdayaan komunitas dengan menggalang masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan kepedulian sosial. Kegiatan ini dipercaya mampu dapat memperkuat solidaritas antar warga. Cara lainnya adalah pengawasan dan penegakan hukum, dengan memperkuat pengawasan terhadap penyebaran ideologi radikal, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleransi dan radikalisme harus dilakukan tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, dengan media sosial dan informasi. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi positif tentang Pancasila dan nilai-nilainya. Selain itu juga, kita dapat mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisasi dan pentingnya menjaga persatuan. Terima kasih. Sangat menjawab. Terima kasih kembali. Baik, demikian tadi presentasi kelompok 7. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.